kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, bukalah hati kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh memahami dan sungguh-sungguh mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang sungguh-sungguh diperdamaikan dengan Tuhan kami. Berkatilah waktu ini, tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, nilai pengorbanan Kristus. Mari kita akan membaca di dalam firman Tuhan Roma pasal 5. Kita akan membaca dari ayat yang ke-6 sampai 11. Roma 5, 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bersama akan memikirkan apa nilai pengorbanan Kristus. Atau dengan kata lain, apa yang telah dicapai oleh Kristus di atas kayu salib. Atau dengan kata yang lain, apa buah dari karya Kristus di atas kayu salib. Ayat yang ke-9 tadi kita baca, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat yang ke-11 menegaskan sekali lagi, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pencurahan darah Kristus di atas kayu salib sudah menghasilkan pendamaian. Pendamaian antara Allah dan manusia. Murka Allah telah dipuaskan dengan cara menghukum Kristus sebagai pengganti orang-orang berdosa. Jadi apa yang telah dicapai oleh Kristus di atas kayu salib? Permusuhan antara Allah dan manusia sekarang diperdamaikan. Dengan kata lain, tidak lagi perang. Tidak lagi seperti Ukraina dan Rusia. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Allah murka sampai harus ada pendamaian? Mengapa Allah murka? Kalau kita memperhatikan beberapa ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu, maka kita akan melihat Paulus menyebut manusia sebagai, beberapa ayat tadi kita baca ya, sebagai orang lemah, orang durhaka, orang berdosa, seteru. Seteru itu udah bukan kata yang sering kita pakai ya. Seteru itu musuh. Ya, musuhnya Allah.
Sebenarnya bukan hanya di beberapa ayat ini saja, Bapak Ibu, ya. Di pasal-pasal awal, bahkan di pasal pertama, Rasul Paulus sudah menaruh landasan yang sangat kuat. Misalnya ayat yang saya pikir kita semua tahu, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, ya. Atau 3:9, semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Rasul Paulus memberitahu mulai dari orang kafir yang perbuatan-perbuatan itu jahat semua di pasal 1, ya. Mereka adalah orang yang berdosa. Ya, mereka telah berbuat dosa, mereka bukan orang benar, mereka tidak melakukan apa yang benar, sampai kepada orang-orang yang beragama seperti orang-orang Yahudi. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, pasal 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itulah kondisi manusia, kondisi kita. Karena itu manusia harus dihukum. Pasal 1 Roma ayat 18 mengatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Akan ada satu hari di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Roma pasal 2 ayat 5. Kisah para Rasul 17 ayat yang ke-31. Ia, Tuhan sudah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan Yesus menyebut neraka sebagai tempat penghukuman terakhir manusia. Neraka muncul 12 kali, 11 kalinya itu Tuhan Yesus sendiri yang menyebutnya. Jadi munculnya 12, 11 kalinya itu adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Tidak usah dibicarakan karena menakutkan, karena mengerikan bicara tentang neraka. Yesus menyebutnya neraka yang menyala-nyala di dalam Matius 5:22. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Lukas 13:28. Betapa mengerikannya tempat di mana dosa kita akan dihukum oleh Allah. Murka Allah memang gak asik untuk dibicarakan ya Bapak Ibu. Mungkin lebih tepatnya ngeri untuk didengar. Bayangkan kitab Kejadian pasal 1, pasal 2 bicara tentang berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, sungguh amat baik, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas bumi. Tapi begitu sampai Kejadian pasal 3, ketika manusia berdosa, berkat menjadi kutuk, terkutuklah engkau. Aku akan mengadakan permusuhan. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Terkutuklah tanah. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Karunia pernikahan yang indah setelah manusia jatuh di dalam dosa menjadi konflik yang menimbulkan sakit hati yang tidak habis-habisnya. Pasal 5 Kejadian
melis nama-nama orang, lalu frase yang terus muncul, lalu matilah, lalu matilah, lalu matilah. Bapak Ibu, seorang penulis bernama Steve Jeffrey tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia mengatakan sangat jelas terlihat ini adalah pernyataan putusan yudisial, penghukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Itulah kondisi kita. Manusia adalah musuhnya Allah. Jadi bumi kita hari ini tidak berada pada kondisi awal seperti saat pertama Allah menciptakan bumi. Karena dosa manusia. Bapak Ibu, mungkin sampai di sini engkau akan berpikir nih, kayaknya ada yang salah nih dengan khotbah hari ini. Bagus, berarti kita bukan cuma dengar tapi kita berpikir, ya. Bukankah Allah kasih? Ya, Alkitab mempresentasikan Allah kita sebagai Allah yang kasih. Tapi pada saat yang sama Alkitab juga mempresentasikan Allah kita sebagai Allah yang murka. Murka Allah di dalam merespon dosa itu ada di seluruh Alkitab, Bapak Ibu. Perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Semua ini adalah pernyataan Allah di dalam Alkitab. Dia adalah Allah yang murka, yang membalaskan kegeraman murkanya kepada musuh-musuhnya. Siapa musuhnya? Kita, manusia. Engkau dan saya adalah musuhnya Allah. Karena itu kalau kita mau konsisten dengan kebenaran tentang Allah seperti yang dikatakan oleh Alkitab, berarti Tuhan pasti menghukum dosa dan kesalahan kita. Kita pasti tidak akan lepas dari murkanya Allah. Kalau Alkitab benar mempresentasikan Allah. Karena itu Bapak Ibu, John Stott di dalam bukunya Salib Kristus mengatakan penghakiman yang pasti telah terjadi di atas salib. Salib itu menunjukkan keadilan Allah di dalam menghukum dosa manusia. Allah memang sudah menghukum dosa manusia. Kematian Kristus di atas salib adalah bukti bahwa Allah menghakimi dosa. Pemuasan murka Allah atas dosa manusia yang ditanggungkan kepada Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, salib memang menunjukkan keadilan Allah di dalam menghukum dosa. Tapi salib sekaligus juga adalah belas kasihan Allah karena Dia membenarkan orang yang berdosa. Itu sebabnya dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Dengan cara apa Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Tadi Alkitab menjawab kita Roma 5:8 dengan cara Kristus mati untuk kita orang yang berdosa. Karena itu John Stott mengatakan dalam kematian Kristus Allah telah memberikan kepada kita satu demonstrasi publik yang jelas tentang keadilan tapi juga sekaligus kasih. Kita telah melihat bagaimana Allah memuaskan murkanya dan juga menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan Yesus memikul dosa dan penghukuman kita. Kapan itu terjadi?
Tadi ayat-ayat yang kita baca, kapan kasih Allah ditunjukkan? Ya tunggu kita jadi baik. Tunggu kita berjanji, ya ntar saya berubah ya Tuhan. Baru kemudian Tuhan mengasihi kita. Roma 5:8 mengatakan, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lemah, ketika kita masih memberontak, kita durhaka kepada Tuhan, ketika kita masih musuh, Yesus sudah mati bagi kita. Karena itu ilustrasi kecil di ayat yang ke-7 mengatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Masalahnya Bapak Ibu, kita bukan orang baik dan kita bukan orang benar. Tapi meski demikian, ayat-ayat yang tadi kita baca mengatakan Kristus mati buat kita. Karena itu John Stott mengatakan nilai dari pemberian kasih itu diukur baik oleh pengorbanan yang diberikan oleh si pemberi maupun oleh derajat kelayakan orang yang menerimanya. Contoh Bapak Ibu, kita sebagai orang tua berusaha memberi yang paling baik untuk anak-anak kita. Bahkan kalau melebihi kesanggupan kita pun kita akan usahakan, kita akan korbankan. Mengapa demikian? Karena kita menganggap anak-anak kita layak untuk menerima yang paling baik dari kita. Anak-anak kita layak untuk menerima pengorbanan kita. Kalau orang tua memberi kepada anak-anak mereka yang memang layak menerima. Ini yang membuat tindakan Allah menjadi luar biasa karena Allah memberikan anaknya. Allah memberikan anak tunggalnya bagi bukan rekan bisnisnya, bukan orang yang sederajat dengan dia. Tapi tadi kita membaca Allah memberikan anaknya mati bagi musuh, bagi seteru, bagi orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih-Nya. Ia memberi yang begitu mahal, nyawa anaknya, bagi orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kebaikan-Nya. Roma pasal 5:8 mengatakan, dan itu adalah bukti dari Allah sendiri untuk kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Roma pasal 8:32. Satu pertukaran yang tidak seimbang, bukan? Anaknya ditukar dengan orang-orang berdosa yang memberontak terhadap dia. Jauhnya dan tak terbandingkannya anaknya yang Allah korbankan bagi kita yang berdosa membentuk satu gap, satu jarak yang semakin jauh dan tak terjembatani. Tapi justru itulah menunjukkan, membuktikan, memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan dia sungguh mengasihi engkau dan saya. Betapa luar biasa apa yang Yesus lakukan bagi kita. Ia mengasihi kita. Karena itu ada seorang pengkhotbah yang bernama Stephen Lawson dan juga John MacArthur. Dia menyebut the John 3:16 of Romans. Jadi Yohanes 3:16-nya
Roma. Ya, jadi Roma yang tadi kita baca itu kesimpulannya ada di Yohanes 3:16. Karena Allah begitu mengasihi kita, Dia mati bagi kita. Barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Karena itu satu kebenaran yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita dari kecil. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Jadi kesimpulannya, apa yang dicapai oleh salib Kristus? Apa nilai pengorbanan Kristus di atas kayu salib? Pengalihan murka Allah. Murka Allah dialihkan. Yang harusnya menimpa saya, yang harusnya menimpa kita, sekarang menimpa Yesus. Ditimpakan kepada Yesus. Kita yang harusnya dihukum karena kita orang berdosa. Tapi Kristus mati menggantikan kita dihukum. Sebagai konsekuensi tentu saja bukan dosanya, tapi konsekuensi dari dosa kita. Berdasarkan hukuman yang telah dijalani oleh Kristus di atas kayu salib, maka relasi permusuhan antara manusia dan Allah ini didamaikan. Karena itu sekarang kita ada di dalam relasi damai dengan Tuhan. Kita tidak lagi bermusuhan dengan Tuhan. Karena dosa kita sudah dihukum dalam diri Yesus Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, pertanyaan buat kita semua, apakah engkau sudah diperdamaikan dengan Tuhan? Engkau yakin sudah selamat dari ancaman hukuman murka Allah? Atau pertanyaan yang lebih to the point deh. Walaupun kedengarannya tidak terlalu sopan katanya. Tapi ini penting. Pertanyaan yang to the point, kalau engkau meninggal hari ini, yakin masuk surga? Di dalam pengalaman ber-PI dengan orang-orang Kristen, saya menemukan banyak orang Kristen yang menjawab, enggak yakin. Mengapa? Enggak yakin. Rata-rata mereka menjawab, ya karena saya masih jauh dari yang diharapkan oleh Tuhan. Ada yang jawab, ya saya masih berdosa. Saya belum taat sama Tuhan. Saya kurang berbuat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik-baik, kalau engkau percaya kepada apa yang dipaparkan oleh Alkitab pada hari ini, maka engkau harusnya yakin bahwa engkau tidak akan lagi dihukum. Murka Allah tidak akan lagi ditimpakan kepadamu. Kalau engkau percaya kepada Yesus dan menerima Tuhan sebagai juru selamatmu, maka kematiannya di atas kayu salib sudah menggantikan engkau. Sehingga kalaupun hari ini kita meninggal, menurut Alkitab,
kita pasti ke surga. Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan tunggu kita seberapa baik dulu, seberapa banyak berbuat baik. Sudah berubah belum? Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Itu step pertama, Bapak Ibu. Kita kan nggak terus tinggal di step pertama, ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah engkau sudah ada di dalam relasi damai dengan Tuhan? Dari mana saya tahu? Apa yang kau lakukan ketika engkau berdosa? Ya sebel banget. Ya. Orang-orang ini disapa loh, ya. Tapi pura-pura nggak denger. Rame-rame, pura-pura nggak denger. Lihat pun kagak. Sampai seperti pepatah Indonesia, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau kita sungguh ada di dalam relasi yang damai dengan Tuhan, ya kita akan marah sih, tersinggung lah ya. Masa disapa ramai-ramai gak jawab, lihat pun kagak. Tapi nanti kita minta ampun sama Tuhan karena kita udah sebel, udah marah-marah di dalam hati, segala macam keluar. Kalau orang yang belum dalam relasi damai dengan Tuhan gimana? Ya, saya akan mengatakan pada diri saya dan kepada teman-teman saya, orang itu ya memang orang gak berguna. Kalau tadi pepatah Indonesia, sekarang pepatah Chinese nih, ya, yang mengatakan kalau kamu bergaul dengan babi, maka kamu akan sama seperti babi. Babi itu bukan sesuatu yang kasar loh ya, Bapak Ibu. Babi itu makanan kesayangan, kesenangan, favoritnya orang Chinese. Maksudnya dengan siapa kamu bergaul, ya sama seperti itulah kamu. Jadi orang-orang ini sama semua, orang payah, jabatannya aja aktivis, tapi kelakuannya jauh lebih buruk dari orang yang gak kenal Tuhan. Kasih pengaruh yang jelek. Ampuni mereka? Sorry. Kenapa harus mengampuni mereka? Mereka pikir cuman mereka yang bisa berbuat begitu, saya juga bisa. Mulai hari ini jangan harap saya sapa lagi mereka. Mulai hari ini saya tidak mau lagi berurusan dengan dia. Mulai hari ini saya berhenti pelayanan. Loh, kok bisa kemana-mana ya? Marahnya sama satu orang, beberapa orang yang disapa tidak mau menjawab. Tapi dampaknya ke pelayanan. Saya gak mau pelayanan lagi. Kadang kita gak cengli ya, Bapak Ibu. Yang salah orang lain. Tapi kita marahnya sama Tuhan. Kita nggak mau pelayanan, emang pelayanan kepada siapa? Kan kita pelayanan kepada Tuhan. Yang bikin kita marah orang. Kita marahnya sama Tuhan. Nah, kalau kita begitu, mungkin kita harus cek-cek lagi nih relasi kita sama Tuhan. Mungkin kita tidak berada di dalam relasi
damai di dalam relasi kasih dengan Tuhan. Kalau seperti itu, bertobat ya Bapak Ibu, jangan diterusin. Beda ya? Orang yang ada di dalam relasi damai dengan Tuhan mengakui kesalahannya, minta ampun atas dosanya. Enggak perlu cari kambing hitam, mereka yang duluan. Masa rame-rame, terang-terangan, enggak mau nyaut, disapa. Orang yang ada dalam relasi damai dengan Tuhan tidak cari-cari rasionalisasi. Yang salah siapa? Dia duluan. Orang yang berada di dalam relasi damai dengan Tuhan menjaga dirinya tidak menyakiti hati Tuhan. Kalau orang lain mau berbuat apa saja, ya respon saya tetap kepada Tuhan. Respon saya tidak ditentukan oleh responnya dia. Masalahnya bukan saya dengan dia. Masalahnya adalah saya dengan Tuhan. Maka pilihan ada di kita, Bapak Ibu, kita tetap melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Setelah kita diselamatkan, kita tidak duduk manis tunggu waktu dijemput ke surga. Tapi kita hidup dengan memakai prinsip-prinsip Alkitab ketika berhadapan, berelasi dengan orang lain, maupun ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, apakah engkau ada di dalam relasi damai dengan Tuhan? Maka engkau akan memilih untuk bersikap benar. Benar di dalam hati, karena Tuhan tahu hati kita walaupun tidak kelihatan. Benar di dalam hati kita, benar di dalam pikiran kita, benar di dalam sikap kita kepada orang lain. Tuhan melihat dan pasti Tuhan menghukum dosamu. Begitu kan firman Tuhan, dosa pasti dihukum. Jadi lebih baik ketika kita berdosa kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, bisa tolong kasih lihat PowerPoint? Menurut Bapak Ibu, apakah tembikar ini cantik? Ada yang hitam, bergaris emas. Itu dihias dengan emas loh, Bapak Ibu. Yang putih juga ada hiasan emasnya. Cantik ya? Keren ya? Bagaimana kalau saya memberitahu Bapak Ibu, kalau tembikar-tembikar ini awalnya itu adalah tembikar yang pecah. Boleh slide selanjutnya? Jadi ini adalah barang pecah, Bapak Ibu. Kalau barang pecah kita di rumah, pecah ya sudah buang aja. Kalau udah pecah kayak gini mau diapain lagi, ya enggak? Tidak demikian dengan para ahli. Mereka memperbaiki barang pecah ini dengan seni Jepang yang bernama kintsugi. Nggak tahu bacanya benar atau enggak ya, kintsugi. Satu ilustrasi yang sangat indah untuk menggambarkan kita. Kita adalah tembikar pecah. Kita musuhnya Allah. Kita orang lemah, kita orang durhaka, kita orang berdosa. Tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Barang yang pecah ini tidak dibuang.
Seperti seorang ahli kintsugi, Tuhan memperbaiki retak-retaknya kita. Tuhan memperbaiki tembikar ini menjadi hasil seni yang indah. Malah jauh lebih mahal harganya setelah diperbaiki. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingin menjadikan kita seperti Kristus. Tujuan penyelamatan kita adalah supaya kita dijadikan seperti Kristus. Itu tujuan hidup kita, menjadi seperti Kristus. Seperti tembikar-tembikar ini pecah, tapi diperbaiki menjadi barang seni yang indah. Maukah engkau, Bapak Ibu, menjadi tembikar orang-orang yang mirip dengan Yesus, relasi dengan Kristus yang sudah didamaikan di atas kayu salib, memungkinkan hal ini terjadi dalam hidup kita. Karena itu serahkanlah dirimu yang pecah. Katakan kepada Yesus, saya mau menerima karyamu di atas kayu salib. Perbaikilah hidupku yang hancur, yang pecah. Jadikan aku seperti yang engkau maksudkan. Indah untuk menyenangkan hatimu. Biarlah Tuhan menolong kita dan menciptakan kerinduan itu di dalam hati kita, menjadi doa kita. Jadikan aku seperti yang engkau inginkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengasihi kami. Terima kasih mengubah hukuman dosa murka Tuhan. Ditimpakan kepada Kristus supaya kami boleh memandang dan berharap kepada karya Kristus di atas kayu salib yang sudah genap, yang sudah selesai dilakukan. Biarlah kami ada di dalam relasi damai dengan Engkau Tuhan, bukan hanya berupa konsep di dalam hidup kami, bukan hanya berupa teologi, tapi biarlah pengetahuan ini menjadi realitas di dalam hidup kami, bahwa kami hidup tidak lagi di bawah penghukuman Tuhan. Kami hidup di dalam relasi damai. Sehingga ketika kami berdosa kepada Tuhan, kami bisa datang dan meminta ampun kepada Tuhan tanpa membenarkan diri kami, tanpa melihat bagaimana orang lain bereaksi, tanpa ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi hati kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau ada di dalam hidup kami dan kami mau hidup berkenan kepadamu. Tolonglah kami yang lemah Tuhan. Engkau mengenal kami, tembikar yang pecah. Tapi kami bersyukur Engkau tidak membuang kami. Engkau bahkan merencanakan menjadikan kami seperti Kristus. Tuhan, tolonglah kami. Jadikanlah kami tembikar yang indah. Pecah memang, tapi Engkau perbaiki menjadi indah untuk kemuliaan nama-Mu. Dengarkanlah doa kami, berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.